Pengukuhan siswa-siswi SMK Telkom Banjarbaru Angkatan 22 tahun pelajaran 2022-2023 Sabtu 27 Mei 2023. Sebelum mengawali rangkaian acara prosesi pengukuhan siswa-siswi SMK Telkom Banjarbaru tahun pelajaran 2022-2023 kepada Bapak Andi Joko Cahyono selaku Director Higher Education Yayasan Pendidikan Telkom, Bapak Muhammad Ari Budi ST MPD selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Parman ST MPD selaku pengawas SMK, Bapak Muhammad Nur Rifani selaku Manajer Provisioning and Migration Telkom Access Banjarmasin, Bapak Dimitri Erlangga selaku Head of Representative Office Martapura Kantor Daerah Telkom Banjarbaru, Bapak Erdi Karsa Notowibowo selaku Manajer Icon Plus Perwakilan Banjarbaru, Bapak Muhammad Junaidi SE selaku Direktur Sivitarkis Fas Banua, Bapak Muhammad Aswin Ronaldi selaku Manajer Benawa Digital Printing Banjarbaru, Bapak Dr. Eko Suhartono Doktorandes MSI selaku Kepala SMK Telkom Banjarbaru, Bapak Hugo Aprilianto MKom selaku Ketua Komite SMK Telkom Banjarbaru, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, dan Kepala Program Keahlian dipersilahkan memasuki ruang pengukuhan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Muhammad Ari Budi ST MPD. Kepada Bapak dipersilahkan. Siswi SMK Telkom Banjarbaru Angkatan 22
tahun pelajaran 2022-2023, Sabtu 27 Mei 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Andi Joko Cahyono, selaku Director Higher Education, Yayasan Pendidikan Telkom. Bapak Muhammad Ari Budi ST MPD, perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati Bapak Parman ST MPD, selaku pengawas SMK. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nur Rifani selaku Manajer Provisioning and Migration Telkom Akses Banjarmasin. Yang kami hormati Bapak Dimitri Erlangga selaku Head of Representative Office Martapura, Kantor Daerah Telkom Banjarbaru. Yang kami hormati Bapak Erdi Karsa Notowibowo selaku Manajer Icon Plus Perwakilan Banjarbaru. Yang kami hormati Bapak Muhammad Junaidi SE selaku Direktur Sivitarkis Fas Banua. Yang kami hormati Bapak Muhammad Aswin Ronaldi selaku Manajer Benawa Digital Printing Banjarbaru. Yang kami hormati Kepala SMK Telkom Banjarbaru Bapak Dr. Eko Suhartono, Doktorandes MSI, dan Manajemen Sekolah SMK Telkom Banjarbaru. Yang kami hormati Bapak Hugo Aprilianto MKom selaku Ketua Komite SMK Telkom Banjarbaru. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMK Telkom Banjarbaru. Yang kami hormati orang tua, wali murid, siswa-siswi kelas 12 yang berbahagia, serta siswa-siswi kelas 12 SMK Telkom yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada acara pengukuhan siswa-siswi Angkatan 22 SMK Telkom Banjarbaru tahun pelajaran 2022-2023. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya yang telah membimbing kita ke jalan kebenaran hingga yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Sebelum memasuki acara, perkenalkan saya Sri Endang Ratnasari dan saya Widi Hermawan yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pengukuhan siswa-siswi kelas 12 Angkatan 22 SMK Telkom Banjarbaru tahun pelajaran 2022-2023 dengan membaca basmalah. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah tarian selamat datang atau tari Bawi yang akan dipersembahkan oleh siswi-siswi kelas 10 dan 11 SMK Telkom Banjarbaru kepada Ananda Gabriela Yueni Putri dari kelas 11C, Ananda Messi dari kelas 11C, dan Ananda Gusti Kowita Celia Aureliza dari kelas 10D. Dipersilahkan untuk mengambil tempat. Bawi adalah tarian tradisional yang dibawakan oleh gadis-gadis Dayak. Tarian ini menceritakan gadis-gadis yang sedang belajar bela diri untuk berperang. Hadirin sekalian, marilah kita saksikan bersama.
Terima kasih kepada Ananda Gabriela Yueni Putri, Ananda Messi, dan Ananda Gusti Kowita Celia Aureliza. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Noval Faik Ajrian dari kelas 11D. Kepada Ananda Noval dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha
إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم Direktur Higher Education Yayasan Pendidikan Telkom, yang terhormat Bapak Muhammad Ari Budi STMPD selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, yang saya hormati Bapak Parman STMPD selaku pengawas SMK, yang saya hormati Bapak Muhammad Norifani selaku Manajer Provisioning and Migration Telkom Akses Banjarmasin, yang saya hormati Bapak Dimitri Erlangga selaku Head of Representative Office Martapura Kantor Daerah Telkom Banjarbaru, yang saya hormati Bapak Edi Karsanoto Wibowo selaku Manajer Icon Plus Perwakilan Banjarbaru, yang saya hormati Bapak Muhammad Junaidi SE selaku Direktur Civitarkis Pas Banua, yang saya hormati Bapak Muhammad Azwin Ronaldi selaku Manajer Benawa Digital Printing Banjarbaru, yang saya hormati Bapak Dr. Eko Suhartono, Dr. Andes MSI selaku Kepala SMK Telkom Banjarbaru, yang saya hormati Bapak Hugo Aprilianto selaku Ketua Komite SMK Telkom Banjarbaru, yang saya hormati manajemen, Dewan Guru, dan karyawan SMK Telkom Banjarbaru, yang saya hormati orang tua, wali murid, siswa-siswi kelas 12, dan yang saya banggakan siswa-siswi kelas 12 SMK Telkom Banjarbaru. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat sehingga kita semua dalam keadaan sehat sampai pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap tamu undangan beserta jajarannya yang sudah berkenan mengikuti prosesi pengukuhan siswa-siswi SMK Telkom Banjarbaru angkatan 22 secara tatap muka. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk
menyampaikan laporan pendidikan siswa-siswi SMK Telkom Banjarbaru tahun pelajaran 2022-2023. SMK Telkom Banjarbaru yang terdiri dari kompetensi keahlian, teknik jaringan akses telekomunikasi atau TJAT, teknik komputer dan jaringan atau TKJ, rekayasa perangkat lunak atau RPL, dan multimedia atau MM. Dengan jumlah peserta didik di kelas 12 adalah TJAT 26 peserta didik, TKJ 59 peserta didik, RPL 41 peserta didik, dan MM 69 peserta didik. Tahapan evaluasi yang sudah dilakukan, ujian sekolah dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 8 Maret 2023 dan uji kompetensi keahlian pada tanggal 27 Maret sampai dengan 6 April 2023. Laporan akademik siswa-siswi SMK Telkom Banjarbaru, rapat pleno kelulusan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2023 dan pengumuman kelulusan telah diumumkan pada tanggal 5 Mei 2023 secara nasional dengan hasil seluruh siswa-siswi SMK Telkom Banjarbaru dinyatakan lulus 100%. Kelulusan siswa-siswi diberikan berdasarkan pencapaian nilai akademik siswa dari semester 1 sampai dengan semester 6, nilai praktik kerja lapangan, nilai ujian sekolah, dan nilai uji kompetensi keahlian. Pelaksanaan uji kompetensi keahlian untuk kelas 12, SMK Telkom Banjarbaru melakukan kerjasama dengan Telkom Prima Cipta Certivia pada pelaksanaan sertifikasi kompetensi dengan skema Jointer pada kompetensi keahlian TJAT, Junior Network Administrator pada kompetensi keahlian TKJ, Junior Web Developer pada kompetensi keahlian RPL, dan Junior Graphic Designer pada kompetensi keahlian MM. Yang selanjutnya seluruh siswa-siswi kelas 12 akan diberikan sertifikat kompetensi BNSP sesuai dengan skema yang diikutinya. Adapun nilai akhir akademik terbaik pada masing-masing kompetensi keahlian adalah kompetensi keahlian TJAT nilai terbaik dengan rata-rata 90,26, kompetensi keahlian TKJ nilai terbaik dengan rata-rata 91,51, kompetensi keahlian RPL nilai terbaik dengan rata-rata 90,14, dan kompetensi keahlian MM nilai terbaik dengan rata-rata 91,62. Sepanjang tahun pelajaran 2020-2021 sampai dengan 2022-2023, siswa-siswi angkatan 22 SMK Telkom Banjarbaru telah meraih 101 prestasi dari tingkat kota hingga internasional. Lulusan SMK Telkom Banjarbaru yang sudah diterima di beberapa perguruan tinggi terbaik di Indonesia, antara lain melalui jalur SNBP sebanyak 6 peserta didik, melalui jalur beasiswa OPES yang terdiri dari 8 peserta didik ke Telkom University, 5 peserta didik ke Institut Teknologi Telkom Surabaya, dan 8 peserta didik ke Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Di luar dari beasiswa OPES, 40 peserta didik ke Telkom University, 24 peserta didik ke Institut Teknologi Telkom Purwokerto, dan 11 peserta didik ke Institut Teknologi Telkom Surabaya. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku sekalian, selamat kepada siswa-siswi SMK Telkom Banjarbaru atas pencapaiannya. Kami berharap ke depannya siswa-siswi kita dapat berhasil dan sukses dalam mencapai cita-citanya. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Valerian Ezra Fianza ST atas laporannya. Acara yang keenam adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala SMK Telkom Banjarbaru, Bapak Dr. Eko Suhartono Doktorandes MSI. Kepada Bapak Dr. Eko Suhartono Doktorandes MSI dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa yang berbahagia yang pada hari ini telah menghadiri acara pengukuhan. Saya lihat wajahnya berseri-seri, apalagi anak-anak ini ketawa-ketawa terus ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Andi Joko selaku
Direktur Higher Education dari Yayasan Pendidikan Telkom, kemudian Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan yang diwakili oleh Bapak M. Ari Budi ST.MPD, Bapak Pengawas Pak Parman ST.MPD, kemudian ini alumni SMK Telkom. Jadi tadi datang itu sambil nginget masa lalu gitu. Kepada Bapak Muhammad Nurifani selaku Manajer Provinsi Provisioning and Migration Telkom Akses Banjarmasin. Bapak Dimitri Erlangga selaku Head of Representative Office Matrapura. Kemudian Kandatel Banjarbaru Bapak Edi Karsanoto Wibowo selaku Manajer Icon Plus Perwakilan Banjarbaru. Kemudian kolega dari SMK Telkom Bapak Muhammad Junaidi selaku Direktur CV Tarkis PAS Banua. Kemudian ini Mas Aswin, alumni SMK Telkom Banjarbaru. Tadi mulai masuk di situ dia sudah ngomong, saya ini rasanya kayak dejavu Pak, kayak beberapa puluh tahun yang lalu ketika pengukuhan di SMK Telkom. Beliau selaku Manajer Benawa Digital Printing Banjarbaru. Dan kepada Pak Hugo Aprilianto Mkom selaku Ketua Komite SMK Telkom Banjarbaru. Dan tak lupa salam dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan berbahagia sekali ketika kami bisa mengantarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk duduk bersama-sama di sini dalam rangka pengukuhan SMK Telkom Banjarbaru. Sesuai dengan laporan Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, bahwa kita bersyukur bahwa seluruh peserta didik kita lulus 100%, dan yang tak lupa dari beberapa tahun terakhir kita juga dinyatakan lulus 100%, dalam hal ini lulus mendapat sertifikat dari BNSP. Tepuk tangan untuk siswa-siswa kita. Bapak Ibu yang sekalian yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa ketika nanti putra-putri Bapak Ibu meninggalkan SMK Telkom Banjarbaru dan Ibu Bapak menjadi bagian keluarga besar SMK Telkom Banjarbaru, jangan lupa nengok-nengok juga di SMK Telkom Banjarbaru. Karena barangkali pada tahun ini banyak perubahan yang akan kita lakukan, terutama di dalam proses pembangunan dan proses pengembangan kurikulum. 2 tahun berturut-turut ini SMK Telkom Banjarbaru ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI sebagai SMK Pusat Keunggulan satu-satunya untuk teknologi informasi di Kalimantan Selatan. Nah, berkaitan dengan itu maka pada tahun ini SMK Telkom itu telah memiliki Teaching Factory yang baru diresmikan pada bulan yang lalu sebelum pas puasa gitu ya, pas Ramadan kemarin. Dan ini bekerja sama dengan PT Tarkis dan beberapa industri yang lain. Jadi kalau masuk TEVA ini dites kayak masuk sebagai karyawan, kemudian ada sebagian pekerjaan di industri itu nanti akan dikerjakan di sekolah. Jadi harapannya maka Bapak Ibu nanti, putra-putri Bapak Ibu bisa keluar dan bisa langsung diserap oleh industri. Kemudian tak kalah pentingnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan yang pada tahun ini menghibahkan dua laboratorium dengan 2 lantai. Jadi kita mendapatkan gedung laboratorium 2 lantai, yaitu untuk laboratorium kimia dan laboratorium fisika yang nantinya akan dikembangkan sebagai laboratorium IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, dan yang satunya lab fisika nanti yang akan dikembangkan menjadi laboratorium IoT dan robotika. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan akhir tahun ini gedung itu, laboratorium itu bisa berdiri, dan untuk itu salam hormat dan terima kasih kepada Dinas Pendidikan
provinsi yang sudah memberikan kepercayaan penuh kepada SMK Telkom sebagai sekolah yang menghasilkan putra-putra terbaik, yang insan-insan terbaik dengan karakter yang luar biasa, dan kami yakin bahwa di antara mereka itu adalah calon-calon pemimpin masa depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Bapak Kepala SMK Telkom Banjarbaru. Pak, kami mengucapkan terima kasih atas sambutannya. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh perwakilan Mitra Industri CV Tarkis Pas Banua, Bapak Muhammad Junaidi SE. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin ajmain. Yang kami hormati Bapak Andi Joko Cahyono selaku Direktur Higher Education Yayasan Pendidikan Telkom. Bapak Dr. Eko Suhartono, Kepala SMK Telkom Banjarbaru, dan tadi dari perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian juga Bapak Parman, STMPD selaku pengawas SMK. Kemudian juga Bapak Muhammad Norifani selaku Manager Provisioning and Migration Telkom Akses Banjarmasin ya. Bapak Dimitri Erlangga selaku Head Representative Office Martapura, Kantor Daerah Telkom Banjarbaru. Kemudian Bapak RD Karsa Noto Wibowo selaku Manajer Akan Plus Perwakilan Banjarbaru. Kemudian Bapak Hugo Priyanto Mkom selaku Ketua Komite SMK Telkom Banjarbaru. Kemudian juga Bapak Muhammad Azwin Ronaldi selaku Manajer Benawa Digital Printing. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, orang tua siswa dan para siswa-siswi SMK Telkom yang saya banggakan. Senang sekali saya dapat berhadir di sini. Perkenalkan, saya Muhammad Junaidi dari Tarkis Pas Banua, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang IT, khususnya di software house ya. Jadi kalau software house mungkin belum banyak kenal, karena ini juga di SMK banyak jurusan baru nih Pak ya, RPL gitu. Kalau di kuliah di ULM itu ada di Fakultas MIPA ya. Jadi belum banyak yang kenal kalau software house itu apa. Dikiranya rumah software itu apa. Jadi bikin software gitu. Dan di sini saya menyampaikan sambutan mewakili dari Mitra Industri. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada panitia yang telah memberikan kehormatan pada saya untuk hadir di acara pembukaan SMK Telkom Banjarbaru yang ke-22 ya. Dan ini adalah sebuah momen yang luar biasa. Saya sangat gembira dan terhormat bisa menjadi bagian dari momen bersejarah ini. Nah, tidak terasa sebenarnya hampir 1 tahun ya. Hampir sebenarnya belum 1 tahun. Tarkis Pas Banua ini sama dengan SMK Telkom tuh bekerja sama di TEFA, Teaching Factory. Jadi mungkin anak-anak yang lulus ini sudah ada yang pernah ketemu, mungkin juga kita sempat rekrutmen kemarin untuk di TEFA. Jadi ternyata waktu begitu cepat harus memisahkan kita, tapi nggak apa-apa, saya ketemu lagi sama anak berikutnya. Kalau yang lulus nggak ketemu lagi jatuhnya, kecuali nanti sama-sama di dunia industri. Selama di TEFA juga banyak sekali pengalaman baru ya dari Tarkis Pas Banua yang kami dapatkan. Di sini juga kita bisa melihat antara gap ya antara dunia pendidikan dan juga dunia industri. Sebenarnya bukan kenapa sih saya pernah ngobrol dengan Bapeda ketika IKN di Kalimantan ini. Bapeda mengatakan bahwa kita ini harus menyiapkan SDM yang luar biasa gitu. Karena kalau tidak kita akan dikalahkan oleh SDM lain. Makanya saat itu Tarkis Pas Banua punya misi tambahan, yaitu melakukan pengembangan sumber daya manusia khusus di internal dan kalau bisa juga ke eksternal. Dan alhamdulillah pas diajak kerja sama SMK Telkom, kami sangat berminat karena ini merupakan bagian dari misi perusahaan juga gitu untuk ikut berkontribusi di pengembangan sumber daya manusia. Yaitu itu bagian dari
program di perusahaan kami, dan juga pastinya ini menjadi komitmen juga di mitra-mitra industri yang sudah bekerja sama dengan SMK Telkom. Nah, kami berharap ke depannya kami bisa sesuai dengan harapan SMK Telkom. Jadi kita akan sering-sering koordinasi. Saat ini sih sudah banyak, makanya sama Bapak Ibu gurunya sudah banyak kenal, Pak. Ya, karena sering sekali ke SMK Telkom. Bahkan mungkin hampir bosan, Pak, ya ngundang saya. Gitu ya. Nah, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada seluruh siswa dan siswi hari ini yang akan menerima pengukuhan dan penghargaan atas prestasi yang luar biasa yang telah mereka capai selama perjalanan pendidikan mereka di sekolah ini. Dengan keahlian dan pengetahuan yang mereka peroleh di sekolah ini, para siswa telah bersiapkan untuk menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat. Dan kepada para orang tua dan keluarga siswa, salam hormat kami yang tulus atas peran penting yang telah Anda mainkan dalam mendukung dan mendorong anak-anak kita dalam perjalanan pendidikan mereka. Dukungan dan cinta yang Anda berikan merupakan fondasi yang kuat bagi kesuksesan anak-anak kita semua. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada para siswa-siswi yang dikukuhkan hari ini, dan saya yakin bahwa kalian sebagai lulusan SMK Telkom Banjarbaru akan menjadi pemimpin masa depan yang gemilang. Terakhir, saya berharap kesuksesan dan berkelanjutan bagi SMK Telkom Banjarbaru dalam melahirkan generasi-generasi yang penuh dengan semangat, pengetahuan, dan inovasi. Semoga sekolah ini terus menjadi pusat pendidikan yang unggul dan menjadi panutan bagi lembaga pendidikan lainnya. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Selamat pengukuhan SMK Telkom Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Junaidi SE atas sambutannya. Sambutan ketiga yang akan disampaikan oleh Manajer Provisioning and Migration Telkom Akses Banjarmasin, Bapak Muhammad Nur Rifani. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Andioko Cahyono selaku Director Higher Education Yayasan Pendidikan Telkom. Yang saya hormati Bapak Dr. Eko Suhartono, Dr. Andes, MSI, Kepala Sekolah SMK Telkom Sandiputra Banjarbaru. Yang saya hormati kolega saya dari PT Telkom, Mas Dimitri Erlangga, Head of Representative Office Martapura. Yang saya hormati dan cintai guru-guru, staf, dan manajemen SMK Telkom Sandiputra Banjarbaru. Yang saya hormati dan banggakan adik-adik alumni SMK Telkom Sandiputra Banjarbaru Angkatan 22. Serta para tamu undangan sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rifani, alumni SMK Telkom Sandiputra Banjarbaru Angkatan 7. 15 tahun yang lalu. Tua. Saat ini saya bekerja sebagai manajer provisioning dan migrasi di PT Telkom Akses area Banjarmasin. Izinkan juga saya mewakili ikatan alumni SMK Telkom Sandiputra Banjarbaru di PT Telkom Akses melaporkan posisi saat ini alumni SMK Telkom yang bekerja di PT Telkom Akses total seluruh Kalimantan sejumlah 85 orang tersebar di seluruh wilayah area kerja Kalimantan. Di Pontianak ada 2 orang, Palangkaraya 9 orang, Banjarmasin 52 orang, Balikpapan 15 orang, Samarinda 4 orang, dan Tarakan 3 orang. Secara formasi level saat ini di Telkom Akses, dari lulusan alumni SMK Telkom, teknisi dan staf itu 54 orang, tim leader officer 2 19 orang, asisten manager atau officer 1 ada 5 orang, manager ada 6 orang, dan general manager ada 1 orang. Seluruh alumni SMK Telkom Sandiputra Banjarbaru yang bekerja di PT Telkom Akses sudah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan bisnis perusahaan selama kurun waktu hampir 11 tahun ini.
Izinkan saya atas nama Ikatan Alumni SMK Telkom Sandi Putra Banjarbaru di PT Telkom Akses mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru-guru kami yang telah berperan penting dalam membentuk masa depan kami semua. Semoga kebaikan dan kebahagiaan selalu menyertai perjalanan hidup guru-guru kami. Salam hangat dan hormat dari kami Ikatan Alumni SMK Telkom Sandi Putra Banjarbaru PT Telkom Akses. Selanjutnya kepada seluruh adik-adik yang baru saja menyelesaikan perjalanannya di SMK Telkom Sandi Putra Banjarbaru, saya ucapkan selamat atas keberhasilan dan pencapaian luar biasanya yang telah diraih hari ini. Hari ini adalah momen istimewa di mana kalian resmi menjadi bagian dari alumni keluarga besar SMK Telkom Sandi Putra Banjarbaru. Boleh tepuk tangan dulu. Tentunya ini bukanlah akhir dari perjalanan kalian, tapi merupakan awal dari sebuah pertualangan baru. Teruslah belajar, beradaptasi, dan menjaga semangat pembelajaran sepanjang hidup kalian. Jangan pernah takut untuk bermimpi besar dan mengejar tujuan kalian. Jangan biarkan ketakutan dan keraguan menghalangi langkah-langkah kalian menuju kesuksesan. Pilihlah jalan yang kalian cintai, yang membawa passion dalam diri kalian. Percayalah dan ingatlah bahwa kegigihan dan ketekunan adalah kunci menuju kesuksesan yang luar biasa. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa kalian tidak sendiri dalam perjalanan ini. Kami, para alumni, di sini untuk mendukung kalian. Sebagai penutup, saya ingin berbagi sebuah kutipan yang saya harap dapat menginspirasi dalam perjalanan kalian ke depan. You've got to find what you love. Keep looking until you find it. Don't settle. Stay hungry, stay foolish. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Muhammad Aribudi STMPD. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Telkom Banjarbaru, yang saya hormati jajaran Telkom cabang perwakilan Kalimantan Selatan. Mohon maaf saya tidak hafal. Yang saya hormati siswa lulusan SMK Telkom yang pada hari ini akan dikukuhkan sebagai lulusan. Yang saya hormati orang tua siswa, siswi, dan yang saya hormati guru-guru SMK Telkom Banjarbaru. Baiklah, sebelum ini marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita bisa berhadir di acara pengukuhan kelulusan SMK, siswa-siswi SMK Telkom Banjarbaru. Dan tak lupa kita sampaikan sholawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga pengikut sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang berbahagia, marilah sebelum kita memulai kita kasih semangat dulu. Bila disebut SMK, maka anak-anak sekalian jawab SMK bisa, SMK hebat. Oke ya, kita mulai sampai 3 kali. SMK bisa. SMK bisa. Jawabannya SMK bisa, SMK hebat ya. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa. SMK hebat. Nah, itulah yel-yel SMK ya yang terkenal. Baiklah, izinkan saya membacakan kata sambutan sebagai perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Selatan. Mohon maaf sebelumnya suara agak pilek, jadi tidak stereo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Telkom Banjarbaru, yang terhormat Ketua Komite SMK Telkom Banjarbaru, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan tenaga kependidikan, yang terhormat para orang tua siswa-siswi, dan yang kami banggakan para siswa-siswi lulusan SMK Telkom Banjarbaru tahun 2023. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada saat ini kita dapat berhadir bersama-sama pada acara pengukuhan kelulusan SMK Telkom Banjarbaru tahun 2023. Bapak, Ibu, hadirin dan para siswa-siswi sekalian, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 004/H/EP/2023 telah ditetapkan bahwa tanggal 5 Mei tahun 2023 adalah pengumuman kelulusan untuk jenjang SMK, SMA secara nasional. Para siswa-siswi yang kami banggakan, pada hari ini adalah saat yang membahagiakan, sekaligus membanggakan bagi siswa-siswi sekalian, karena saat ini kalian telah dinyatakan lulus dan akan dikukuhkan sebagai lulusan SMK Telkom Banjarbaru. Sesuai jurusan atau kompetensi keahlian yang dimiliki. Saya merasa sangat bangga dan terhormat dapat hadir di sini untuk merayakan momen penting ini bersama-sama dengan semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan di SMK Telkom Banjarbaru. Saya ucapkan selamat kepada semua siswa-siswi pada hari ini yang akan menerima pengukuhan kelulusan. Ini adalah hasil kerja keras, tekad, dan semangat pantang menyerah yang patut diapresiasi. Berbagai prestasi siswa-siswi di SMK Telkom Banjarbaru ini yang sudah tadi disampaikan sangat luar biasa, ya. Sekali lagi kita beri aplaus kepada siswa-siswa yang berprestasi mengangkat nama baik SMK Telkom Banjarbaru. Dan saya sebagai perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan juga menyampaikan apresiasi yang sangat penuh Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, semua guru dan tenaga kependidikan SMK Telkom Banjarbaru yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan motivasi kepada siswa-siswi selama belajar di sekolah. Kepada para orang tua dan keluarga, terima kasih atas peran serta dan dukungan yang telah diberikan kepada anak-anak dalam perjalanan mereka untuk mencapai kelulusan ini.
Setelah acara pengukuhan kelulusan ini, kalian semua akan menghadapi tantangan berikutnya. Terima kasih ya. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan sedikit satu kalimat istilah BMW. BMW adalah bekerja, melanjutkan kuliah, dan berwirausaha. Itulah yang akan dimiliki sebagai bekal sebagai lulusan SMK Telkom Banjarbaru. Terima kasih. Mohon maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kelima akan disampaikan oleh Direktur Higher Education, Bapak Andi Joko Cahyono. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau saya melihat adik-adik kita, anak-anakku semua yang hari ini tadi sudah dinyatakan lulus oleh Pak Valerian, ya. Ini, ayo anak-anakku semuanya, ini suasana sukacita, suasana gembira, suasana happy-happy gitu ya. Ayo ya, semuanya harus tertawa, gembira, riang, dan berikan aplaus untuk kalian semua untuk kegembiraan dan kegembiraan hari ini. Iya. Ya, yang kedua, saya minta, Bapak minta kalian berdiri, ya, berdiri semua anak, berdiri semua, ya, para lulusan berdiri semua, ya. Berikan penghormatan yang tertinggi dari kalian semua untuk kedua orang tua kalian yang sudah berjuang dengan sekuat tenaga untuk capaian kalian hari ini, ya. Berikan penghormatan dalam bentuk penghormatan berupa aplaus, ya, aplaus penghormatan untuk kedua orang tua kalian yang sangat meriah. Kurang meriah. Baik, baik. Nah, begitu dong. Jadi upacara kelulusan, wisuda kelulusan itu harus riang gembira ya. Tapi tidak boleh melupakan jasa dan doa dari orang tua kita. Sebelum duduk, teriakkan kepada kedua orang tua kalian, kepada ibu, kepada mama, kepada bapak, kepada ayah, ucapan yang ikutin ucapan saya. Terima kasih ibu dan bapak, yang keras ya. 1, 2, 3. Terima kasih ibu dan bapak. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih ibu dan bapak. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Baik. Nah, itu yang namanya wisuda ya begini, Cak Eko gitu ya. Harus teriak-teriak gitu ya, gembira ria ya. Ya. Kedua, saya mohon maaf ya kalau Bapak Ibu yang hadir, adik-adikku, anak-anakku dan tamu yang hadir, di depan ada 2 saudara kembar gitu ya. Ya, saya dengan Pak Kepala Sekolah. Baik. Pertama, saya izin menyapa dulu yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ibu, orang tua atau wali dari anak-anak kita ya, adik-adik kita, para lulusan yang hari ini tentu Bapak Ibu bersyukur ya, dan sekaligus berbahagia karena bisa mendampingi putra-putri Bapak Ibu dalam menjalani ritual, salah satu ritual dari proses pendidikan putra-putri Bapak Ibu di SMK Telkom Banjarbaru. Dan saya bisa pastikan Bapak Ibu bahwa putra-putri Bapak Ibu selama 3 tahun di SMK Telkom itu ya berjuang sedemikian rupa sampai dengan capaian yang mereka dapatkan hari ini. Jadi sekali lagi salam hormat dari kami Bapak Ibu, dan kami bersyukur bersama dengan Bapak Ibu atas kelulusan putra-putri Bapak Ibu.
Yang berikutnya yang saya hormati Bapak Muhammad Ari ya, dari perwakilan Pak Muhammad Ari MPD ya, perwakilan Dikbud ya Pak ya, Dikbud Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Parman MPD dari pengawas sekolah. Terima kasih Pak Parman sudah mendampingi sekolah ya. Kami jauh-jauh Pak dari Bandung, jadi sangat berterima kasih kepada Bapak kalau yang tiap hari Bapak yang mendampingi. Kemudian terima kasih, ini saya bahagia karena yang hadir tamu-tamu kita adalah rata-rata abang-abang dari adik-adik kita yang lulus hari ini ya. Masih muda-muda tapi posisinya yang ada di perusahaan masing-masing itu menempati posisi kunci ya. Yang pertama kakak kalian, abang kalian ya, Mas Muhammad Nur ya, dari Telkom, PT Telkom Akses ya, anak perusahaannya PT Telkom yang mengelola infrastruktur. Mas Muhammad Nur Arifani ya Mas ya. Oke. Kemudian ini abang kalian juga ya, Mas Dimitri ya, Dimitri Erlangga. Saya sebut saja perwakilan pimpinan dari kantor daerah layanan telekomunikasi ya, Kandatel Banjarmasin ya Mas Dimitri. Oh Banjarbaru ya, Banjarbaru. Kemudian Mas Erdi dari pimpinan dari Icon Plus. Icon Plus itu salah satu anak perusahaan pengelola networknya dari PLN, betul Mas Erdi. Kemudian Mas Muhammad Junaidi, ya terima kasih tadi orasinya luar biasa ya. Terima kasih yang saya hormati. Kemudian mohon berdiri, ini abang kalian juga ya, Mas Aswin ya, salah satu top leader dari perusahaan digital printing yang ada di Banjarbaru ya, dan alumni ya. Mas Muhammad Nur dan Mas Aswin adalah alumni dari SMK Telkom Banjarbaru, sudah menjadi top eksekutif dari satu perusahaan. Terima kasih, luar biasa. Kemudian Ketua Komite Mas Hugo Aprilianto, ya, terima kasih Mas. Baik. Kemudian Bapak Kepala Sekolah dan semua jajaran guru SMK Telkom Banjarbaru yang saya banggakan dan saya cintai. Dan terakhir yang saya cintai dan selalu saya banggakan kemanapun saya pergi, saya selalu cerita tentang SMK Telkom, salah satunya Banjarbaru. Anak-anakku, para lulusan, para wisudawan SMK Telkom Banjarbaru tahun 2022-2023 ya, yang insya Allah kalian hari ini bahagia semuanya, gembira semuanya, dan bangga ya, karena bisa membahagiakan doa orang tua kalian dengan kelulusan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adikku, saya mewakili Yayasan Pendidikan Telkom ingin menginformasikan yang pertama bahwa Yayasan Pendidikan Telkom saat ini memiliki 54 lembaga pendidikan yang tersebar dari mulai Sumatera ujung, Medan sampai dengan Jayapura ya. Jumlah SMK-nya dari 54 itu adalah 11 ya. 1 SMA, jadi 12 lembaga pendidikan. Kemudian perguruan tingginya tahun lalu 4. Tahun ini menjadi 3 ya. Loh kok berkurang Pak Andi? Iya, memang sengaja kita kurangi ya. Jadi kita tahun lalu memiliki Telkom University, Universitas Telkom yang mungkin sudah banyak yang tahu. Kemudian IT Telkom, Institut Teknologi Telkom Jakarta, IT Telkom Purwokerto, dan IT Telkom Surabaya. Nah, Januari kemarin perguruan tingginya berkurang 1 karena IT Telkom Jakarta sudah menyatu dengan Telkom University. Tahun ini IT Telkom Surabaya akan digabung atau disatukan menjadi Telkom University. Tahun depan IT Telkom Purwokerto ya harus menyatu menjadi Telkom University, sehingga pada akhir tahun 2024 ya, 2024 lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan YPT hanya ada 1, yaitu Telkom University. Nah, ini sebagai informasi bagi Bapak Ibu, bagi adik-adikku, anak-anakku juga yang sekiranya ingin melanjutkan jenjang pendidikannya ke perguruan tinggi, bahwa dalam 2 tahun ke depan ya, akhir tahun depan perguruan tinggi yang dimiliki oleh Telkom hanya ada 1,
yaitu Universitas Telkom atau Telkom University. Jadi kalau adik-adik mau mendaftarkan di Surabaya, Purwokerto, atau Jakarta, atau bahkan Bandung, ya, ketika nanti lulus, semua hak-hak administrasinya bunyinya adalah Universitas Telkom atau Telkom University. Ya. Kemudian Bapak Ibu, lembaga pendidikan kami di seluruh Indonesia untuk perguruan tinggi jumlah student body-nya atau mahasiswanya sebanyak hampir 40.000, ya, 39 sekian ribu, ya, hampir 40.000. Kemudian untuk yang lembaga pendidikan menengahnya totalnya sekitar 18.000. Jadi jamaahnya lumayan di atas hampir 60.000 lebih, gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami atas nama Yayasan Pendidikan Telkom, ya, kepada seluruh orang tua yang hadir, orang tua siswa yang hadir hari ini, mengucapkan terima kasih, ya, atas kepercayaan yang diberikan Bapak Ibu kepada kami Yayasan Pendidikan Telkom, yang dalam hal ini dalam pelaksanaan operasionalnya dilakukan oleh teman-teman kawan-kawan yang hebat-hebat, yaitu di Banjarbaru di SMK Telkom Banjarbaru, ya. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih yang khususnya kepada anak-anakku para lulusan, ya, para lulusan. Anak-anakku, hari ini adalah hari di mana kalian selesai melangkah menyelesaikan tahapan pendidikan menengah. Baru tahapan satu langkah dari ribuan langkah yang kalian harus selesaikan di dalam episode kehidupan kalian, ya. Oleh karena itu, selain mengucapkan selamat, izinkan Bapak memberikan beberapa nasihat, ya. Yang nasihat itu juga bagian dari yang diinginkan oleh abang-abang kalian yang masih muda-muda tapi sudah memegang posisi kunci di wilayah Kalimantan Selatan ini, ya. Di antaranya nasihat Bapak adalah, pertama, anak-anakku jangan pernah putus kalian untuk selalu belajar dari kehidupan. Belajar tidak harus dari kelas, tidak harus dari pekerjaan, tapi belajarlah dari kehidupan. Kenapa? Karena pelajaran dari kehidupan, hikmah dari kehidupan yang kalian lakukan, ya, kalian selalu latih di diri kalian, itu sangat bermanfaat ketika kalian bekerja di bidang apapun, dimanapun kalian bekerja. Jadilah anak-anak muda yang tidak cengeng, anak-anak muda yang tahan terhadap tekanan, tahan terhadap tempaan dari keadaan pada saat kalian bekerja ataupun belajar. Karena dengan ketangguhan kalian, kekuatan mental yang kalian miliki, maka kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang mandiri, ya. Belajar dan berlatih untuk menjadikan diri kalian menjadi pribadi yang kuat dan mandiri, buat bangga kedua orang tua kalian. Kemudian jangan lupa selalu berdoa anak-anakku, karena kalian bagaimanapun juga adalah makhluk yang, ya, diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang tua kalian untuk berbuat yang terbaik buat lingkungan kalian, ya. Maka keselamatan kalian itu salah satunya adalah ketika kalian rajin terus berdoa untuk keberhasilan di masa depan kalian semuanya. Dan anak-anakku, tidak ada sukses yang tidak direncanakan, tidak ada kemenangan yang tidak direncanakan, tidak ada keberhasilan yang tidak direncanakan. Maka hari ini ketika kalian bersukacita, teruslah kalian membuat rencana-rencana. Kata Mas Nur Ivani tadi, buatlah mimpi-mimpi yang besar, mimpi-mimpi yang menantang untuk kehidupan kalian, untuk memberikan kebanggaan kepada orang tua kalian di masa yang akan datang. Jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk menjadi terbaik, dan jangan takut untuk salah. Karena menjadi terbaik, memiliki mimpi yang hebat, dan terkadang kita membuat kesalahan, disitulah sumber ilmu kehidupan bagi kita semuanya. Ya, di dalam setiap apapun yang kita lakukan, benar atau salah dalam pelajaran menjalani hidup, disitulah letak ilmu pengetahuan yang bermanfaat buat kalian. Kalau kalian mau dapat ilmu, jangan takut untuk menjalankan kebaikan dan kebenaran, jangan takut pula untuk kalian mencoba walaupun ada kesalahan di dalam perjalanannya, karena di sana ada ilmu pengetahuan. Kalau kalian tidak mau mendapat ilmu, ya kalian tidak usah melakukan apapun. Dan saya yakin lulusan SMK Telkom Banjarbaru tidak mau masuk ke area sana. Jadilah pribadi-pribadi yang berani untuk mencoba, berani untuk memulai, dan berani untuk berkompetisi. Ya,
Terakhir, kepada rekan-rekanku, sahabat-sahabatku dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terima kasih Pak, tadi dilaporkan oleh Pak Kepala Sekolah ada bantuan kelengkapan untuk pendidikan di sekolah. Sebentar lagi saya akan kunjungi, saya tengok di sekolahnya Pak Eko, apakah lokasinya sudah disiapkan. Khawatirnya nanti belum siap, jadi pada saat Desember ditargetkan harus selesai. Wah, belum selesai. Tadi saya akan pastikan ke sana, insya Allah seperti yang disampaikan Pak Kepala Sekolah, 2 lab yang bantuan dari teman-teman di dinas, insya Allah selesai di akhir tahun ini Pak. Pak Parman, terima kasih untuk pendampingannya Pak Parman. Mas Muhammad Nur, terima kasih. Mas Dimitri, terima kasih. Mas Erdi, Mas Junaidi, ya. Mas Aswin, jangan pernah kapok untuk anak-anak, untuk adik-adik SMK Telkom Banjarbaru, diajak untuk bergabung di lapangan, berlatih ya, ditempa saja sedemikian rupa agar menjadi pribadi-pribadi yang kuat itu. Pak Ugo, terima kasih untuk saran-sarannya. Dan sekali lagi kepada Bapak Ibu orang tua wali, saya dengan segala kerendahan hati mewakili seluruh jajaran-jajaran pendidikan Telkom, ya, termasuk SMK Telkom Banjarbaru, mengaturkan terima kasih, salam hormat, ya, apresiasi yang tertinggi kepada Bapak Ibu atas kepercayaannya, kemudian atas doa-doa terbaiknya kepada putra-putrinya, doa-doa terbaiknya juga kepada sekolah dari putra-putrinya itu SMK Telkom Banjarbaru. Insya Allah semua harapan, semua doa, dan semua mimpi dari kita semua Allah lindungi, Allah jaga, dan diwujudkan melalui prestasi dari adik-adik para lulusan yang hari ini kita akan wisuda. Ya. Diakhiri akhir dari sambutan saya, izinkan saya berpantun sedikit. Burung kutilang terbang di awan, bernyanyi riang suaranya merdu. Selamat untuk anak-anakku para wisudawan. Ibu Pertiwi menanti karya dan baktimu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andi Joko Cahyono atas sambutannya.